Kono kuwi ngendika karo Gusti Eyang. Nggih, Pak. Iki tenan iso dijampel ki aku. Kono Eyang kene Gus. Tabrakan karo pelatih ya apa ya sampai retak kae. Ya, habis itu mandek. Yang retak Gusti Tangan saya. Iya. Terus kabar pelatihnya gimana, Gus? Baik-baik saja sih. Lagi pelatihnya ya. Nggak sampai bingung mau tanya apa lagi ya. Mungkin sekarang yang berikut Kalau ini. saya nggak bingung, saya takut, Mas. Salah ngomong. Karena kan puasa itu tidak hanya menahan lapar saja, tapi kan juga kita ada prihatin Laku ya, betul. doanya, Terus berdoanya ya. Yang penting dan kan segala doanya. macam, iya. Salam budaya untuk sobat budaya dimanapun berada. Maaf saya buka ya. Ciluba Badala. Sore ini seperti biasa saya yang dianti ditemani oleh Kayak ininya, lewangnya. Pembantean. Saya adalah asisten dari Eyang Didi Nitawa. Saya Didi Nini Tiwi ya. Itu Cili. Nah, sore hari ini sangat spesial karena podcast dari Yang DNT kedatangan tamu. Tamunya juga pemilik podcast. Oh iya betul. Dengan Nama episode podcastnya Putri Kedaton. Iya, Sudah betul. ada 200 episode yang direncanakan. Iya. Ya, insya Allah nanti, amin ya, berarti kan nanti berkembang. Iya. Jadi pada sore hari ini tadi sudah menyebut podcastnya Putri Podcastnya, Kedaton. Berarti siapa yang hadir pasti sudah bisa ditebak dong. Betul tidak sayang? Betul tidak sayang? Rasa sayang nih, rasa sayang. Ya, jadi sore hari ini kita kedatangan tamu yaitu GKR Hayu dan GKR Bendoro. Nah, beliau sudah ada di sini. Tepuk tangannya versi sopan nggih. Versi ini Ini nggih. Saya ketemu tangan. Terima kasih sekali sudah hadir pada sore hari ini di podcastnya DNT. Terima kasih sudah Iya. mengundang kami berdua. Sama-sama kembali kasih. Sugeng rawuh wonten ing bahasa Jawa lho. Wonten ing podcast DNT. Inji. DNT niku sales paketan nggih. Ku juga paketan iki. Niki Nitawa podcast. Niki episode ke berapa, Pak Ji? Ini 700. Wah, luar biasa 700 yang tayang baru 4 ya. Yang liane sudah diedit ya. Banyak yang sensor soalnya nggih. Dan banyak yang terbakar jadi nggak jadi. Ini tamunya spesial Eyang. Betul. Nah, seorang putri keraton. Iya betul. Gusti Kanjeng Ratu Hayu dan Gusti Kanjeng Ratu Bendoro itu sangat spesial sekali. Nun saya manggilnya Gusti Hayu, boleh Gusti Bendoro, boleh ngoten? Boleh. Boleh nggih. Ya, ya. Nggih. Saya itu kalau sama tuh gimana gitu. Gimana gitu? Saya kan dulu lulusan sekaten tadi. Dulu iya. Panitia maksudnya. Saya tuh kalau pas pasar malam, saya tuh ikut ini apa namanya? Yang tong setan. Oh gitu. Oh, tak pikir yang jualan es goreng. Dulu pernah sebenarnya terus ikut oke. tong setan tapi Melayu enggak naik motor. Bung gitu loh. Itu taunya ini setan. Iya. Nah, ini hari ini kita kan bahas apa ya? Ya, hari ini kan karena beliau ini dari keraton kan pasti ini sobat beliau pasti pengen tahu kan sebenarnya putri keraton itu seperti apa. Ya kalau dalam keseharian ya seperti kita ya. Iya. Jadi masih menapak di tanah. Kecuali Masih, kalau pakai masih. sandal ya. Masih makan nasi. Masih makan nasi nasi. kembang. Tuh. Tapi kalau ini kalau kesurupan makannya kembang dan menyan nih. Ya, kadang-kadang makan teman ya. Makan Nah, teman. masih makan nasi. Betul. Ya kan? Bahkan mungkin menunya juga sama yang kita makan. Walaupun di keraton ada menu-menu spesial nggih Gusti nggih. Khusus untuk Khusus untuk kita gitu? nggih. Mboten. Oh, enggak ada, sama Sama aja. saja ya. Sama saja. Sate lacak nggih. Iya, Wah, ada. luar biasa. Bronkos ada, Bronkos lodeh ada. ada. Macam-macam? Sate taichan untuk? Enggak ada. Oh, enggak ada. Enggak neng Taipei. Aduh banget. Tapi kalau mungkin ada menu-menu khusus misalnya makanan keraton yang hanya ada di keraton begitu ada nggak kira-kira Gusti? Apa yang biasa Bapak makan tapi itu hanya Bapak aja yang makan, soalnya kita nggak ada yang Begitu. goyan. Apaan?
yang daun pepaya dipotong-potong tipis-tipis pakai kelapa. Ya. Ya, itu. Ya itu. Itu hanya so dalam yang doyan makan itu. Oh begitu. Karena memang katanya dari kecil makannya itu. Jadi makan kesukaan beliau. Makan kesukaan beliaunya karena ibu dari Ngerso Dalem itu biasanya yang bikin itu. Jadi kalau mau makan yang lain harus makan itu dulu gitu. Jadi sampai sekarang masih ke bawah. Tapi kita nggak ada yang doyan pahit, Mas. Kalau Gusti ini makanan favoritnya apa nggih? Saya bisa jawab untuk ini karena saya. Gusti Hayi. Nomor 1, seminggu dalam waktu seminggu itu ada 5 hari yang harus ada soto. Sotonya soto mana? Soto apa aja, soto lendok, soto ayam, lendok. daging, ganti pokoknya menunya Soto. pagi itu harus soto. Soto. Tiap pagi nggih. Tiap pagi. Kalau ini soto. Sotril. Soto. 5 hari harus soto. Nah, itu Udah hari. tak kurangi. Oh, sudah dikurangi 2 kali seminggu. Oh, duh. 2 kali. Dua kali seminggu. Soalnya diprotes sama Ngerso Dalem. Soto meneh gitu. Akhirnya dikurangi. Kalau dulu memang saya pas masih di luar negeri itu kan pokoknya kalau saya lagi nggak di Jogja nggak ada yang beli soto gitu Oh. karena begitu saya pulang setiap hari sarapannya soto. soto. Di luar negeri nggak ada soto nggih, Gusti? Malah masak kangelan Mas. Soto Kentucky itu nggak ada Kentucky. Soto chicken. Soto Kentucky. Nah sekarang udah di Jogja terus jadi dikurangi kalau nggak bisa diprotes. Oh gitu ya. Masih makan soto loh yang Gitu tadi ya. Tapi kan maksudnya itu makanan-makanan nggak ada yang khusus, misalnya ini hanya boleh di keraton, nggak boleh Oh, nggak di luar ada. sana Kalau ya. itu sih nggak mungkin kalau diadopsi dari yang dulu ada di keraton diadopsi keluar itu mungkin ada kayak yang sekarang ada di restoran Balai Raos itu kan juga ada. Ya, betul. Tapi kalau yang ini hanya boleh di keraton nggak siapa lagi nggak boleh makan gitu ya nggak ada sih. Nggak ada. Paling kan memang setiap hari tertentu itu kan memang pawon yang di keraton itu kan bikin memang sudah ada rutinitasnya. Ingkung, Nasi atau goreng. Nasi goreng. Ya. Kalau kita ada acara aja dalam tuh kan pasti kan lawe podo yang ada otak gorengnya tuh loh. Ya. Dan kita nggak pernah makan ya. Tapi selalu ada telur ceploknya, Ada sambal goreng hati. sama otak goreng. Sama otak goreng. Enak otak goreng. banget saya. Suka saya otak goreng. Yang enak itu karena pakai besen yang sudah usianya lebih tua daripada kita, Mbak. Yang seharusnya sudah dimuseumkan tapi masih dipakai sampai sekarang. Banyak Jadi besen, apa, Gusti? besen porselen. Oh, porselen. Iya, jadi dari Hamengkubuwono ke-8. Oh, berarti mesti hati-hati nggih ketika membawanya pun karena Iya. usianya yang Kan sudah cukup antik tuh ya. antik itu. Iya, jadi hanya putra dalem sama ibu, bapak gitu ya, putra dalem sama Kanjeng Ratu aja. Sisanya pakai piring yang lainnya. Nah, Karena bedanya jumlahnya di juga piring. terbatas. Di piring bedanya. Yang kalau kita kan pakai piring hadiah miwon toh. Ya kan? Nah, itu saya masih punya itu yang gambarin miwon. Promosi. Oh iya, bayar loh guys. Halo. Mi. Siapa tahu ada ini nggih. Oh iya betul. Ya. Karena kalau dari cerita-cerita zaman dulu ya, Nggih. ini bukan makanan, salah satunya adalah pohon kepel. Oh, Ya, nggih. pohon kepel itu kan dulu diyakini hanya boleh untuk putri-putri keraton, ya kan? Karena ada apa rahasia-rahasia khusus tentang pohon kepel itu begitu. Tapi kalau sekarang kan sudah ditanam di luar ya, Banyak, budaya iya. semacam Tapi itu. di luar juga nggak banyak tuh yang nanam kepal kayak. Iya, Iya. sudah mulai jarang sekarang. Benar, karena memang susah tumbuh mungkin ya. Sama lebih gede bijinya daripada buahnya. Oh iya, gitu. Dagingnya tipis. Iya, iya. Tapi itu kan harum banget. Harum banget, manis banget itu. Di sini di Tegalreja ya itu yang buah apa pohonnya cukup tua dan Ya. juga kalau berbuah wah. Iya, sering di Keraton juga masih ada 2 yang buahnya banyak sekali setiap berbuah dia banyak banget gitu. Iya. Masih walaupun usia udah tua sekali tapi masih tetap bisa berbuah. Dan siapapun boleh menikmati nggih, Gusti. Maksudnya abdi dalam yang atau Kalau hanya abdi dalam itu biasanya kalau buahnya belum jatuh sendiri, boten Mereka Boten nggak wantun. boleh. Boten wantun, nggih. Untuk memetik. tapi kalau ada yang mangga jatuh itu abdi dalam keparak bisa diving Rebutan. kayak pemain bola itu. Iya. Gitu.
ada bunyi buk gitu langsung coba nengok langsung balapan. Padahal yang jatuh habis dalamnya ya. Bisa juga. Bisa jadi. Tapi itu daerah yang tempat yang ada pohonnya itu memang khusus untuk abdi dalam dan keluarga keraton. Orang luar nggak boleh masuk. Enggak sih, ya? kalau Kepel ada di Sri Manganti. Sampingnya Sri Manganti itu. Di Sri Ada Manganti. di Jadi situ memang area satu. turis juga. So kalau ke sana mampir nggak yang melewati pohon sama watuk-watuk. Di pohon. Di Bani Pro. Malah semaput. Enak banget ya padahal. Iya. Lalu mungkin ini Nah, ini. menanyakan ini sesuatu pertanyaan Gini, katanya dengan kegiatan. makaten Gusti. Wah, Tahu nyembah lo. sekarang ketoprak ya gue. Duk. Kalau kegiatan dari GKR Rahayu dan juga GKR Benderon itu setiap harinya sebagai menteri kalau nggak salah nggih. Bener nggih? Penghageng. Penghageng Istilahnya namanya. di keraton itu penghageng. Iya. Jadi kepala departemen ya. Iya tergantung sih mau diperbandingkannya apa. Iya. Kalau misalnya gubernur terus sultan gitu. Iya. Mungkin kita kayak kepala dinas. Ya. Oh. Alah, oke. Membidangi menopo gitu. Siapa aku sih? Mbak ya tua. Jadi kalau tahun 2012 itu Ngarsa Dalam membentuk divisi baru. Jadi ini divisi paling muda itu Tepas Tondo Yekti. Apa? Tepas Tondo Yekti. Tondo Yekti. Iya, jadi kalau di keraton itu kan masih ada kedinasan gitu. Jadi Ngarsa Dalam, lajeng ada divisi-divisinya tuh 4. Ada jadi Mbak 3 sama adik saya ini pangkatnya lebih tinggi daripada saya. Jadi saya tuh di bawahnya Mbak Kirono. Ibu Setnek kita, Setnek. Mbak Chandra Kirono itu di bawah Panitro Puro. Jadi Tepas Tondo Yekti itu kayak mungkin apa? Pala biru jadinya. Iya. Ya. Tapi memang itu baru abdi dalamnya paling sedikit cuma berlima. Tapi bidangnya itu dokumentasi dan IT. Jadi kalau Rumien itu kan yang foto-foto kalau di keraton itu kan antara orang Belanda atau murid-muridnya orang Belanda kayak Kasihan Kepas. Kasihan Cepas ya. Itu. Nah terus kalau enggak dulu para pangeran yang punya hobi foto gitu. Tapi kan karena pribadi dibawa pulang, lajeng foto-fotonya mboten mangertos sekarang di mana. Jadi tedak turunnya itu juga mungkin nggak ngopeni atau apa ketelingsat atau apa. Jadi nggak kembali ke keraton. Nah jadi Tepas Tondo Yekti itu perbandingannya mungkin seperti Dinas Kominfo. Dinas Kominfo versi kecil, versi skopnya di keraton. Jadi dokumentasi Mendokumentasikan. sama meng-IT-kan keraton. Termasuk yang pegang jumper kalau ada drone lewat itu gimana? Itu mainan saya. Iya, jadi nggak boleh yang kalau ada drone sampai ngelatih keraton nanti akan ada tim yang menjamper dengan sebuah alat Keluar jaringnya, jaringnya. ditembak keluar jaring. Itu Kayak film kartun itu. nah itu antara jaring sama nggon gelungan tuh loh. Harnet Harnet kan. Oh jaringnya harnet kan tradisional. Tradisional. Berarti harus ngebon Spiderman. Iya, versinya keraton. Gitu. Itu kayaknya malah lebih ekonomis. Itu tapi sudah ada pernah kejadian, Gusti. Ada yang berani-beraninya. Sebenarnya kalau yang komunitas drone yang di Jogja mereka sudah ngerti. Jadi kan kadang itu kan kalau kayak gitu mereka itu hanya mementingkan foto. Yang penting aku untuk video bagus, foto bagus. Tapi kan untuk kami kan hajat dalam itu sesuatu yang dilakukan sungguh-sungguh. Bukan tourist attraction gitu loh. Jadi kalau terus ada drone di atas gunungan atau drone di atas keraton. Keraton kan masih meskipun itu ada tempat, tapi kan keraton itu masih milik pribadi, kediaman sultan. Kediaman presiden kan juga nggak ada. Jadi kadang orang itu lupa bahwa itu bukan tempat publik. Gitu. Nah, jadi kalau ada upacara hajat dalam yang outdoor, kalau gunungan itu biasanya tim saya keluar bawa drone jammer yang gun. Drone jammer yang gun. Tapi dengan peranaan jangkep. Iya. Oh, tetap ya. Tetap. Tapi wangun pakai drone jammer. Tapi saya rasa kalau kita bandingkan seperti di Bali itu kan memang tradisi itu tetap harus dihormati kan. Karena itu kan istilah kualat dan sebagainya itu ya. Kadang kendalanya memang yang dari luar Jogja. Karena mereka kan memang mungkin datang memang untuk nyari foto event kan. Iya. Itu sih kadang ya. Jadi nggak tahu begitu mau ke atas keraton ngewo dewe nanti ya yang dulu begini kan nyampluk sampai kan. Saya pernah lihat fotonya di Twitter soalnya waktu itu. Gusti Hayu pegang alat itu kenapa nggih?
Aceh. Ya, siap-siap. Tapi memang itu kan edukasi yang harus disiarkan kepada masyarakat kan, bahwa karena semua itu ada tatanan, ya kan, ada tatanannya, ada aturannya. Jadi tidak nun sewu nek wong Jawa kasaran lagi nyak-nyakan kan gitu ya. Ya cuma kalau kita kan bilang bahwa kalau gunungan itu kan bentuk sedekah dari raja. Jadi ya kalau di atasnya gunungan Persis kok ketoknya jangkar. Tapi kan kalau bukan menjelaskan itu untuk yang bukan orang Jawa kan agak susah. Iya, tapi ya harus dijelaskan karena memang mereka kan harus berusaha menghormati tradisi lokal itu kan, ya kan. Seperti saya pengalaman belajar kemana-mana ke budaya kan itu juga saya mesti hati-hati toh, belajar dulu, tanya dulu kan, ini yang enggak boleh yang mana kan gitu. Saya kan itu belajar untuk appreciate ya, untuk menghormati bahwa setiap daerah di Indonesia itu kan tatanannya setiap daerah itu sangat-sangat luar biasa. Tiap tempat beda itu ya. Beda. Orang sekarang tuh banyak yang sering unggah video tapi nggak bisa belajar unggah-ungguh. Kuat ya ini. Aku terus mikir loh nih ya. Nah itu halo. Yuk migren ya. Jadi penting kita belajar tata krama atau unggah-ungguh gitu. Betul sekali. Nah lewat seni budaya itu salah satu aspek yang penting. Kalau kita berbudaya berarti kita tahu unggah-ungguh. Iya. Seperti ya tadi yang juga cerita bahwa pengalaman bagaimana yang masuk Banyuwangi ada tatanannya, harus begini-begini, iya orang sembarangan kesurupan kapok kan. Di Bali apalagi ya, di Bali itu ya kebetulan yang banyak pengalaman jadinya ya ora sembarangan nggih, mulane hati-hati nggih. Enggak kayak sing wis-wis ning kalau banyak-banyak aja. Berarti kalau Gusti Ayu tadi adalah semacam kominfo nggih. Kominfo. Kalau saya itu seperti Dispar. Jadi Dinas Pariwisata. Jadi di bawah saya itu ada divisi untuk museum, ada divisi untuk pelestarian arsip dan manuskrip, dan juga pelestarian koleksi-koleksi museum atau benda-benda perabotan rumah tangga juga. Jadi dari gelas yang usianya dari Hamengkubuwono ke-6 sampai yang Ngerso Dalem sekarang itu ada di kami gitu. Terus dari itu hal-hal yang kecil-kecil juga kayak kursi, meja, dan itu semuanya juga ada di saya. Sampai hal yang besar seperti lukisan Raden Saleh itu juga di bawah kewenangan saya. Jadi ya seperti Dispar lah. Jadi koleksi museum dan juga museumnya itu yang di bawah saya. Gitu. Dari 2011. Benda-bendanya apa aja itu, Gusti? Kereta ada, kereta iya, ada ini. Karena itu termasuk ini. Jadi kalau kereta itu sebenarnya di departemen lain, di Wahana Satwa Kriyo, karena itu mereka yang mengampu kereta, mobil, Hamengkubuwono ke-9 segala macam. Tapi secara bagaimana permuseumannya, jadi kan museum kereta itu juga ada. Nah itu yang mengampu juga saya gitu. Jadi keretanya sendiri yang mengampu bidang lain. Tetapi saya bagaimana cara mengemas museumnya. Berarti mesti belajar banyak mengenai sejarah nggih, Gusti nggih. Iya, ini saya juga masih belajar karena keraton kan sudah mencoba untuk mengadakan sekali setahun itu 2 kali pameran. Dan pamerannya itu yang di awal tahun itu tentang suatu objek. Jadi yang tahun lalu itu manuskrip. Terus yang 2 tahun yang lalu itu manuskrip, tahun lalu itu tentang pengageman. Nah tahun depan ini kita masih agak sedikit rahasia dulu ya, tapi itu adalah suatu objek yang jadi memang tentang suatu objek. Nah kalau yang di akhir tahun itu tentang Sri Sultan Hamengkubuwono. Kalau 2 tahun yang lalu, yang tahun lalu itu tentang Sri Sultan Hamengkubuwono pertama, dan yang tahun 2020 tapi sampai sekarang masih ada itu tentang Sri Sultan Hamengkubuwono ke-2. Nanti di akhir tahun 2021 ini tentang Sri Sultan Hamengkubuwono ke-3 dan ke-4 bersamaan, karena memang masa kepemimpinan beliau berdua itu sangat pendek gitu. Jadi kita gabungkan jadi satu kali pameran. Nah kurang lebih gitulah tugas-tugas saya. Nggak ada divisi gaming gitu
Gusti karena Gusti main game. Ini Mbak Hayu. Oh Mbak Hayu, salah saya. Salah info ini ya. Oh Gusti main game juga gitu loh. Main game iya. Saya main TTS. Gamenya apa Gusti? Candy Crush apa? Kalau saya dulu MMORPG. PUBG? Bukan. Oh bukan. Yang online game yang Final Fantasy. Oh. RPG jadinya. Kalau RPG. RPG. Oh mereka LPG Gusti. Meledos dong. Karena dulu sempat kalau nggak salah ini ya bergabung dengan salah satu portal game di Jogja nggih. Ya, jadi dulu waktu memang saya kan kerja di programmer. Jakarta tadinya, bukan sih, saya bagian suruhan programmer. Saya nggak bisa programming mas, Oh, nggak bisa. Jadi programming itu mereka itu seperti seniman, cara berpikirnya beda. Aku nggak bisa ngetotke. Oh, jadi cara problem solvingnya itu sedikit berbeda dengan orang kebanyakan dan nyentrik juga. Iya, jadi kalau mereka game developer, mereka artistik, seniman artistik juga seniman coding itu mumet mas Lengope nih. Gitu ya. Yang ya. Aku ngundang yang Gusti. Paling. Game-nya apa tuh? Game-game handphone tuh loh yang tadi kalau yang kan dulu zamannya soliter toh Mas Yan. Sama Tetris Gabur. Oke. Kiu-kiu yang Kiu manual yang ya. Yang beli panggung tuh ya. Sama kartu Cino tuh apa jenenge ya? Sing akeh banget tuh ya. Iya tuh. Apa ceki ya. Iya. Sekarang gamenya modern ya pakai handphone tinggal pokoknya wis komplit. Pencet-pencet. Jempolnya pegel ora? Enggak ya. Oh enggak. Jempolnya nyilih kok ya. Iya. Tadi kan apa tadi sudah disampaikan tentang permusiuman ya. Permusiuman. Iya. Nah, kalau yang di mana? Pendopo Ambarukmo itu kan di tengahnya kan ada itu seperti museum atau bagaimana yang koleksi itu? Kalau itu memang karena sebenarnya itu kan area dalam dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 dulu pada waktu mau pindah ke sana, tetapi memang belum sempat ditempati, nggih. Nah, akhirnya dijadikan semacam museum kecil yang memang dikelola oleh hotel. Jadi Royal Ambarukmo yang mengelola di situ. Bukan dari keraton. Keraton memang hanya sedikit touch-nya di situ, tetapi benar-benar memang itu akhirnya ada abdi dalamnya juga, ada juru kuncinya di situ, tetapi 100% dikelola oleh hotel karena yang memaintain itu lebih dari hotel. Ya, yang menyapu, yang day to day-nya memang dari hotel. Ya. Begitu. Oh, kemarin saya rasa kok lihat kamu ya di sana ya? Di mana ya? Yang bersihin toilet? Ya memang part time ya. Oh, part time saya emang pandemik loh ya, butuh dana loh. Ini kan sudah lama OTG saya. Jadi waktu OTG waktu ngaret kok karo nangis ya? Iya OTG orang tanpa gawean. Jadi orang tanpa gawean. Sungai Gelam kudu itu ya. Nembang kok karo nangis. Iya. Seluku. Sekarang kan zamannya ini yang istri itu kalau di rumah sekarang kan juga nggak pernah belanja keluar toh Gusti. Cuma tahu-tahu ngirim virtual account itu yang bikin masuk angin. Sudah belanja online itu yang bikin ngeluh ya. Nah, tadi kegiatan di dalam keraton ya. Iya. Nah, berikutnya di luar keraton ini. Nah, seperti yang saya tahu dulu pernah ketemu Gusti Hayu itu. Kan aku tunggu yuk. Kono kuwi ngendika karo Gusti Hayu yang. Kita tenan iso dijamper ya. Kono yang kene Gus. Mas wonten pisau ning rada. Sing kedul mawon. Mas tolong di rapid sik Mas. Menawa kalau Gusti Hayu kalau nggak salah di Pramuka gitu Gusti Hayu. Iya, memang kalau di luar itu satu kemarin diminta membantu Mbak Mangku di Pramuka memang wakil ketua Humas, IT dan kerjasama. Ya urusannya itu lagi. Jadi kurang lebih bikin tepas tondo yekti rasa Pramuka. Makaten. Jadi karena kan jadi ada beberapa program itu yang jadi prioritasnya Mbak Mangku memang butuh karena dia birokrasi kan lumayan birokrasi kalau Pramuka, jadi ya kurang lebih kayak bikin tepas tondo yekti dari awal. Jadi untuk bikin database anggota Pramuka kayak gitu-gitu. Ya itu yang baru. Kalau satunya lagi saya di Dawe Ngarso Dalem untuk jadi tergabung di Dewan Pertimbangannya UNY.
Oh. Universitas Negeri Jakarta. UNY. Kebetulan saya alumni Gusti. Alumni pendaftaran tapi daftar alumni pendaftaran. Iya. Daftaran di Tompo Kopang. Nah, itu kan jadi alumni khusus. Aduh. Begitu toh. Begitu. Tahu nggak artinya begitu? Suruh begitu. Suruh pergi batu. Kalau itu dari Gusti Hayu nggih. Kalau Gusti Bendoro 2 tahun ketemu di Pendopo Ambarukmo. Koni masih nggih dari bagian ya, Koni. Betul. Koni sudah ini periode pertama, tapi sudah masa jabatannya sudah hampir habis di tahun ini. Saya menjadi wakil ketua 3 di situ di bidang kerjasama dan masalah keuangan di situ. Nah, yang lainnya memang saya lebih kepada UMKM dan pariwisata. Jadi memang related dengan background saya, sekolah saya, dan pekerjaan saya di keraton, tapi juga akhirnya berorganisasi juga menyentuh-nyentuh pariwisata. Jadi di Jogja ini baru mulai ada tourism board atau namanya Badan Promosi Pariwisata Daerah, BPPD singkatannya. Nah itu saya jadi ketuanya di situ. Anggotanya kayak Asita, HPI, terus ada Garuda, macam-macam di situ. Jadi memang asosiasi yang memang bergerak di bidang pariwisata. Terus ada juga UKM, itu saya ada di Indonesian Council for Small Business. Terus ada di BPD Aku itu UMKM tapi yang di bawah BKKBN. Jadi agak aneh kenapa di BKKBN, karena zaman dulu itu promosinya kalau ya keluarga itu ber-KB itu dijanjikan kehidupannya akan lebih sejahtera dengan cara didukung untuk berusaha UMKM. Ini jual beli apa berarti Gusti? Alat kontrasepsi enggak tuh Gusti? Enggak. Oh enggak ya. Jadi kan BKKBN jual beli bis. Iya. Jadi lebih kepada ibu-ibu ini harus ber-KB untuk bisa masuk di kelompok BKKB di kelompok di BPD Aku ini. Nanti bisa dari kelompok itu bisa ada pinjaman modal, ada pelatihan dan segala macam. Tapi mereka harus ber-KB. Gitu. Syaratnya mandiri boleh? KB-nya? KB iya. Oh mandiri. Iya, KB apa apapun aja yang penting ini. Tapi nanti ada misalnya penilaian juga gitu. Jadi setiap tahun nanti dinilai kelompok-kelompok yang dari usahanya bagus, tapi juga KB-nya juga paling bagus. Jadi KB itu ada tingkatannya gitu loh. KB paling bagus gitu ya. Maksudnya KB-nya paling itu bagus ini kualitas KB. Jadi gini. Jadi KB-nya itu yang paling secure kayak sukses, yang paling sukses. Kayak kalau suntik itu poinnya berapa, terus nanti lebih tinggi lagi itu IUD. Lebih tinggi lagi kalau steril. Iya. Kalau ini jadi itu ada poin-poinnya gitu. Saya KB dingklek kok. Dan mereka harus yang boleh itu hanya yang punya anak 2. Kalau lebih 3? dari itu poinnya cuman istilahnya nggak dapat poin gitu loh. Kalau anak 2 maka dapat poin tambahan. Jadi memang disuarakan untuk anaknya lu sekolah ora dikurangi poinnya? Enggak. Enggak dikeluarkan dari itu. Enggak lah. BPD-ku itu. Oh enggak ya, tetap ya. Cuman tidak dapat nilai. Jadi kelompoknya nanti harus menanggung itu gitu. Oh. Oke. Sangat menarik nggih. Berarti karena itu menyiarkan program KB. KB ya. 2 anak cukup nggih. Betul. 2 anak cukup yang putarnya pinten? 13. Iku ora KB blas nek iki. Berarti ternyata banyak yang harus dipelajari ya. Banyak. Saya bayangkan dari yang tadi dijelaskan itu, padahal kan waktu sekolah kan belum jurusannya ke sana kan? Kalau saya memang jurusannya pariwisata. Oh, berarti sudah sejalan ya? Sudah. Dan saya memang dari dulu memang senang berbisnis. Jadi memang ke situ. Tapi kalau olahraga KONI itu yang saya harus belajar ekstra karena memang itu dunia yang baru. Oh iya. Saya mau mangga. Oh, nggih. Mau menikah. Terima
Minumannya. Ini minuman IT Gusti, mereka Alnek. Yang atlet itu habis minum ini terus pinter loh. Langsung pinter IT itu? Pinter IT. Alnek. Monggo daftar ke TTY. Iya, Pak. Tepas Tondo Yekti. Kalau yang atlet tuh Gusti Hayu nggih, yang atlet sepatu roda. Saya juga atlet sorak-sorak. Oh. Di sebelahnya Mbak Hayu. Iya. Pemandu sorak maksudnya. Ya. Sepatu roda nggih. Iya, soalnya kan dulu lumayan aktif waktu kecil, jadi ada ikut drum band, terus ikut senam lantai, tapi habis itu guling-guling di rumah, terus Arsa Dalem ngendika udahlah temanku punya ada klub sepatu roda, terus ikut di situ. Nah dari situ ternyata tim sepatu rodanya tuh kompetitif, jadi sampai ada pertandingan nasional gitu-gitu. Sampai PON loh Mas. Iya, yang di Mandala itu nggih latihannya. Iya. Kalau Mbak Hayu sampai PON dapat medali. Dulu dia juga pernah, cuma pas latihan tabrakan karo pelatih ya Pak ya, sampai retak kayak. Ya. Nah, abis itu mandek. Yang retak Gusti tangan saya. Iya. Terus kabar pelatihnya gimana Gus? Baik-baik saja sih. Lagi pelatihnya ya. Waduh. Berarti sampai ke PON ya? Kalau ini baru ya. wage ini. Iya, sama. Tapi kalau cuma Kliwon ya. Kalau Kliwon dadi. Nah, iya, mangan kembang. Jadi sampai PON ya waktu itu. Yang setelah Duce Sewu? Dua-duanya. Juga SMK kita semua berlima. SMP-nya. Tapi kalau yang di SMA Steladus Mbak Kirono. Saya nomor 2. Tapi cuma setahun ya. Ya. Itu podcast selanjutnya saja di sama Mbak Kirono. Iya. Kita bahas kehidupan yang menyenangkan ya. Ember ya. Ya. Aduh, nggak sampai bingung mau tanya apa lagi ya. Mungkin sekarang yang berikut. Kalau saya nggak bingung, saya takut Mas. Salah ngomong. Kok salah? Iya, kok dijemper sama Gusti Hayu nanti Iya. Ya karena kita podcast kali kita nggak pakai diedit loh, ya toh yang. Iya. Dan kita mau ya. Padahal tetap diedit. Iya. Nah, sebagai putri keraton ya. Karena tahu keraton itu kan punya banyak sekali ritual, banyak punya sekali upacara-upacara adat yang penting. Nah, itu apakah ada ritual? Nah, itu rutin untuk ritual-ritual yang masih dilakukan kira-kira apa saja? Munyah menyan. Jangan gitu. Dipikir beneran loh. Dipikir beneran loh. Banyak sih. Untuk putri, khusus untuk putri. Kalau ritual untuk putri ini apakah ada tiap bulan? Jadi banyak persepsi orang itu bahwa putri keraton itu setiap hari luluran, minum jamu. Padahal sisiran we untuk Ya, enggak gitulah. Ya, kami terlalu sibuk untuk luluran tiap hari, itu sudah pasti. Kulitnya tipis mengko. Kita sebagai publik figur itu perlu kulit yang tebal. Untuk apa? Benek diomongi raine kandel, raine gedek. Netizen tuh bener, setuju saya. Nek kula tembok. Ya kalau untuk kita memang mungkin hanya hajat dalam aja, ritual yang hajat dalam seperti ngebluk, ngapem itu kan khusus untuk putri. Tapi kalau misalnya kayak luluran, minum jamu gitu, kita sudah sangat jarang. Gitu ya. Mungkin ini sih, jadi memang tahapan kalau di Jawa itu kan tahapan manusia itu kan dari lahir kayak ada tetesan, tarapan, ya, itu harus masih ya. tedak siten segala macam itu memang masih, karena kalau ya namanya orang Jawa kan itu simbolisasi jadi doa, bagian dari doa, bukan hanya rutinitas rutinitas syarat tok gitu, tapi kan memang doa. Jadi kayak misalnya kayak apa itu mitoni itu. Jadi kalau sekarang kan banyak ya udah terserah IO-nya aja, jari apa yang ganti-ganti itu loh. Jarinya mau apa aja pantas-pantas itu, apa aja terserah lah. Tapi padahal kan itu sebenarnya dari motif batiknya yang dipilih oleh orang tuanya itu kan jadi doanya. Jadi karena masing-masing motif batik kan punya doa, punya arti sendiri. Jadi sebenarnya ya bisa berbeda-beda di situ tergantung harapan untuk anaknya apa kan, kelihatan banget tuh. Karena itu memang
budaya ya, karena saya memang ya saya di budaya, jadi kan kalau hal itu sampai hilang kan ya. Kalau lihat sekarang misalnya perias ya, perias manten itu kan banyak mua. Iya. Karena saya kan dulu dukun manten kan, jadi sempat ngobrol sama ibu-ibu yang sepuh-sepuh itu, karena guru saya dulu kan ya mesti dukun dari keraton semua kan, jadinya seperti almarhum Budono Lobo dan sebagainya kan, itu kan semuanya pasti ritual itu penting. Nah sekarang itu kalau yang model sekarang itu yang penting yang kreasi mua. Iya. Nah padahal mua itu kan ya ini tapi kan tidak tahu orang arti semboko dan sebagainya ya, sehingga itu kan salah satu, padahal itu kan tradisi yang jangan sampai hilang. Jadi kemarin saya itu yang ingat itu pernah ditanya sama ya ada dari media yang mau wawancara karena waktu itu anak saya habis tedak siten. Iya. Terus habis itu dimuat, terus ada yang bertanya, aduh kalau jadi kayak gini nih habis berapa ya bikin upacara seperti ini gitu. Terus juga ditanya kan gimana kesannya sekarang selebriti itu kalau juga pada nguri-uri budaya pakai ini. Kalau aku sih kadang soalnya terus yang diliput itu mewah, harus mewahnya gitu loh, makanya netizennya itu bertanya, duh iki piro regane nek mau bikin kayak gini, padahal kan untuk saya pribadi ya yang penting tahu orangnya yang benar-benar ngerti pakemnya, masalah undangan, masalah kostum, masalah nanti yang penting yang penting kan susunan upacaranya benar untuk anaknya. Itu kan ritualnya kan. Yang penting itunya. Kalau seperti pestanya itu kan sudah itu bukan kan ritual, untuk orang tuanya. Pestanya. Nah kalau seperti puasa begitu gimana? Masih kalau ya? weton kami masih ngapit puasa, ya. Itu masih terus begitu juga kalau wetonnya anak kita gitu kan, dengan harapan mereka mau mendengarkan saya. Terutama pada waktu anaknya dia udah bisa bilang nggak mau. Umur 2 tahun udah bilang nggak mau. Oh ya udah, apalagi yang besar udah umur 6 tahun udah yang mandi yuk ntar. Oh ya, udah tak puasain. Anak-anak milenial begitu ya. Kurang panjang puasanya mungkin. Benar, kalau puasa itu ada kekuatan ya. Oh jadi maknanya kalau puasa untuk anaknya itu nanti biarnya mendengarkan nggih, Gusti nggih. Iya, dengan harapannya. Ya tergantung niatnya puasa. Karena kan puasa itu tidak hanya menahan lapar saja, tapi kan juga kita ada prihatin laku doanya, terus berdoanya dan segala macam. Iya. Tuh para netizen, sobat budaya maaf. Iya, Pak. Sobat budaya. Tadi sudah mendengarkan sendiri dari Gusti Ayu dan Gusti Bendoro bahwa salah satu puasa atau ritual itu sangat penting, karena kita sebagai orang yang lahir di tanah Jawa ya kan, kita kan nggak boleh ninggal tradisi Jawa itu, wong kita lahir dan nanti mau mati, kecuali mati ini ngawang-ngawang. Nggak nggih. Karena puasa ini selain menahan nafsu ya, menahan laku juga nggih. Gusti nggih. Kalau orang zaman sekarang puasa itu niatnya diet soalnya. Iya, padahal lain lagi. Iya, lain lagi. Makanya kok orang ngomong ya aku anakku. Saya tuh juga muasani anak saya kalau pas tanggal tua, Gusti. Mungkin istrinya juga perlu pada saat tanggal tua. Tidak pernah puasa kalau dia. Hobinya arisan nih ya. Pas giliran oleh sana dapat yang ngangsur saya. Suami yang baik loh saya itu. Suami baik utang. Aduh. Tapi kayaknya terus kedubelnya Pak. Iya, semoga menonton. Curhat ini mumpung ya kan. Dan itu merupakan doanya. Doanya ki kedemelan. Tuh kok meteli banget. Kalau puasa masih. Kemudian ada nggak perawatan dengan yang khusus racian khusus dari keraton? Pijet misalnya. Yang tradisional kan? Ya pijet. Kalau dari kami berlima, kebetulan kami berlima itu punya spa dengan sistem atau dengan ritual treatment seperti putri keraton zaman dulu. Jadi itu kami kemas dan kami perkenalkan ke masyarakat di spa-nya itu di dekat Ambarukmo Hotel, di antara Ambarukmo Mall Plaza dengan Ambarukmo Hotel. Jadi di situ ada spa-nya kami yang sudah 8 tahun kami rintis,
dan di situ jadi ada jamu-jamunya, ada juga jadi teknik memijatnya itu tidak biasa, tapi dia menggunakan seperti gerakan menari gitu loh. Jadi wah, cocok itu yang mau ngapa kalian loh ya. Sing pancawangan dulu ya, yang ini loh ya. Jadi pemijatnya gini. Yo keliru, yang dipijat keliru lah. Pakai menari Gusti. Iya, jadi gerakannya itu ada kayak ada teknik pernafasannya. Jadi mbaknya tuh ketoknya cilik-cilik itu tenaganya gede-gede banget. Jadi tidak hanya biasanya kan kalau pemijatan terapis itu biasa itu hanya kekuatan upper body gitu ya, cuman pijat gini. Tapi kalau di kami itu seluruh badan harus gerak gitu. Jadi berdirinya juga pakai kuda-kuda gitu. Jadi mereka memang bukan pakai kuda tapi pakai kuda-kuda. Bukan kuda-kudaan. Kalau ini sukanya kuda-kudaan. Tapi khusus untuk wanita nggih? Wanita dan laki-laki. Oh ada? Iya, ada. Juga ada. Yang termasuk yang mana ya? Di tengah-tengah. Netral ya. Netral ya. Oh, jadi bisa nyoba itu sekali-kali ya. Bahannya seger. Ya, fresh. Jadi ya? tamunya datang itu mau ayam Baru apa kita baru plok. dibikin. Hari ini enggak bawa voucher, Gusti? Buntute ya. Vouchernya nanti bukan diskon 10%, nambah 10%. Iya. Oh iya, karena pandemi nggih. Oh iya. Nah, jadi kalau pengen jadi pengen merasa jadi putri keraton boleh mencoba di Spanya. Sana ya. Atau mau jadi putra keraton juga. Putra boleh. keraton Iya, putra ya. keraton. Bisa. Oh. Nah, aku berarti putri dan putra dong. Iya, putri dan putra kayak toilet nih dengan baju. Ah, itu termasuk rahasia perawatan nggih. Ya, kita Spa. introduce di situ. Tapi kalau tadi katanya pemijatnya memang punya apa ya? Karena ada latihan ya. Iya. Ya ada yang training khusus nih. Betul. Jadi itu kita dari abdi dalam atau gimana? Mboten. Jadi ada master terapisnya. Jadi beliau adalah Tante Woro. Beliau sudah berkecimpung di dunia spa udah berpuluh-puluh tahun, dan akhirnya konsepnya itu memang harus melihat gerakan tari dan segala macam. Terus akhirnya ditrainingkan untuk terapis yang baru itu. Trainingnya juga gak cuman sebentar seminggu tapi sebulan. Jadi sebulan tuh intensif untuk training. Kalau memang tidak bisa ya gagal untuk menjadi terapis di kami gitu. Jadi kalau training juga objeknya juga Iya. misalnya orang gitu ya Mas. Betul, iya. Jadi Tante Woro dulu yang dipijetin gitu kan. Jadi supaya pertama memang gerakannya itu pelatihan dulu. Pelatihan pernafasan, kuda-kudanya, terus ini karena memang konsepnya berbeda dengan spa yang lain. Jadi kalaupun kita mau hire itu benar-benar harus yang siap lah gitu. Jadi nah ini kan bisa kelinci bercoba. Ibu Woro sehat terus nggih. Nanti Gusti nggih tiap hari dipijet nggih. iya. Enak banget Tapi hidupnya. kadang-kadang karena terlalu banyak yang mijet jadi sakit-sakit badannya. Apalagi yang luput-luput itu. Nah, Tinggal latihan. ya. Berarti bisa cuma langit. Kalau yang juga masih pijet nggak? Kalau penari juga butuh pijet nggak? Tetap rutin. Iya. Tetap pijet sendiri atau dipijetin? Jadi pijetin lo ya. Wangel. Sing murid pijet. kadang-kadang Mana udah ya? bisa ke belakang. Iya. Panca. Paling begini. Terus keroan sendiri. Kalau yang siapa ini tukang pijetnya? Ada khusus tradisional nggih. ya. Tradisional juga. Iya, iya. Memang tradisional itu luar biasa. Apalagi kalau di luar negeri ya. Kalau Banget. Kalau dulu pas saya dulu Mas Noto kan sempat penempatan di New York. Saya juga ke sana. Kalau ada yang dari konsulat itu biasanya grup ibu-ibu Indonesia itu ini ada tukang pijet datang dari Indonesia. Wah, rebutan langsung. Ya, laris manis. Di luar nggak ada tukang pijet. Among rasanya mau beda. Cuma digini-gini doang rasanya. Maksudnya apa ya? Masas berarti kalau luar negeri nggih? karena Aku cuma puntur. dikosoi Mas. Ya. Bukan dipijet, dikosoi. beda banget nih. Nggak kerosong. Itu Nggak yang ada di tenaganya. yang di San Francisco ada teman saya dari Bali. Wah, laris Wah, banget. laris. Dan di sana hitungannya menit ya. Iya. 15 menit sekian dolar. Iya, aku Iya. tenan tukang pijet ning ngono sugih tenan. Mbok bener. Tukang pijet ini tuh kayak ngobrol soalnya. Oh. Iya. Berarti tukang pijet ini punya kemungkinan yang tradisional untuk berkembang di luar negeri nggih, Gusti nggih. Ya. Untuk memperbaiki nilai ekonomi mereka, beliau Tapi ya. kan memang harus ada izinnya Iya, dan license-nya biasanya sendiri. Oh iya, Itu kalau di ya. luar ya, license Iya. itu yang susah. License-nya yang susah karena kan itu termasuk health kan. Iya, Health benar. itu cukup ini. Sementara budaya beda ya. Betul, iya. Karena kan Memberi kita pengertian yang di sana. betul kalau misalnya kita mau bawa lulur dari Indonesia
kalau mau yang fresh kan di sana nggak ada yang jual rempah-rempahnya. Beda ya. Jadi harus yang siap saji, tapi kan juga akhirnya beda. Beda betul. Angetnya beda, ininya beda. Kayak masakan Nusantara waktu di mana namanya Texas itu kan saya belum pernah ke sana, Gusti. Ya udah belum pernah ke sana, ngapain cerita ya? Artinya kalau makanan lain juga beda rasanya nggih, makanan Indonesia di luar negeri. Taste-nya lain ya. Tempe aja di Jepang beda kan ya. Sampai nanti nyobi di Jepang kan lain sekali rasanya. Saya cuma sekali di luar negeri, Gusti, cuma di Thailand itu aja bonus dari kuis, jadi ya diskonan pesawat dulu ya. PP 500 dulu yang zaman dulu yang kira di restoran Thailand. Wah, tentang ini udah. Nah, kalau obat-obatan, jamu juga termasuk obat-obatan ya, nggih? Jamu. Nah, kita jadi sedikit cerita nih bahwa kemarin itu pada saat awal pandemi itu Nurkadatian Spa-nya itu kan karena bidang jasa kita harus tutup total kan. Akhirnya kita mikir gimana caranya tetap bisa running gitu kan. Akhirnya kita coba membotolkan jamu-jamunya kita. Jadi itu kita coba edarkan dan kemas. Terus akhirnya kita jualan untuk menjadi produk pendamping supaya kita tetap bisa ada omset penjualan. Kalau tidak kan masa pandemi kemarin cukup ini ya, terutama di awal-awal itu kan memang kita harus tutup bidang jasa. Jadi emang sangat-sangat harus berpikir gimana caranya besok jualan. Nah, akhirnya jamu ini cukup booming. Akhirnya kita mulai jualan jamu. Tadinya hanya jualan jamu di Nurkadatian Spa saja, tapi sekarang bagaimana caranya jualan jamu keluar dari Nurkadatian Spa. Makanan yang pegang UKM Mas, apa didol? Ya. Ya. Pengen didol. Marketing. Iya. Maklar everything. Kalau memang kalau di rumah itu ibu itu suka dawuh ada satu abdi dalam siapa sih namanya itu memang untuk bikin. Begitu. Cuma kitanya sendiri tuh antara suka bukan sesuatu yang rutin. Jadi kalau lagi nggak enak badan baru kelingan. Gitu. Jadi bukan yang terus setiap setiap hari sudah type-nya orang. Saya pernah soalnya pas SMA itu ditanya, berarti kamu jadi teman SMA, berarti kamu kok udah sampai rumah itu terus ganti baju seragam terus pakai kebaya sanggulan minum jamu. Repot ya. Ya mungkin bayangan orang luar kan memang begitu ya. Jadi kan nggak tahu sebenarnya kehidupannya bagaimana yang sebenarnya kan gitu kan. Nah, mungkin dengan cerita begini jadi menarik ya. Biar orang luar tahu seperti apa. Itu kembali bahwa ke makanan budaya juga, ya. Masih juga beli makanan dari luar juga nih Gusti. Soto aja dari luar ya. Sotonya. Sampai yang jual soto aja jadi abdi dalam loh. Di request ya luar biasa. Betulan ini sungguhan ini. Gitu ya. Jadi yang dulu tempat langganannya Mbak Hayu makan soto itu akhirnya bapaknya itu jadi abdi dalam. Karena request dari Gusti Hayu atau karena beliau mendaftar memang? Iya, ada seleksinya. Supaya bisa memasakkan. Kalau jamu dijual secara virtual gitu, maksudnya secara online. Tapi kalau widgetnya apakah masih ada Gusti? Nah, virtual via Zoom? Kiwo, tengen, batuk. Wah, kalau itu wes laris banget. Wah, jelas itu. Batuk berarti sinyalnya hilang. Teknologi ya kan datang kan mungkin ke komputer ya butuh tangan. Oh iya. Itu kan ada Gusti Hayu. Itu tering banget. Itu tangannya. Nah, kalau tugasnya IT ya. Kalau gitu Jawa udah punya teknologi zaman dulu nggih. Kirim santet selesai. Kirimi santet tukang pijet ya. Nah, wis rampung itu mah. Oh iya. Ya kalau kita sudah mulai running lagi, jadi di bulan Septemberan kita sudah mulai running lagi, tapi memang belum bisa 100% kapasitas seperti yang lalu. Gitu. Dibatasi nggih? Masih tetap dibatasi. Ya dengan protokoler inilah. Protokol kesehatan. Tiap demek wisuh. 3 jam. Bayarnya podo. Iya. Oh aduh. Berarti kalau makanan jelas, saya pernah dengar kayaknya kalau nggak salah Ngaras Dalam ya, beliau selalu request donat yang donat ada. Donat apa? Gula bubuk, tabur ya. Itu masih ada. Tapi yang enak menurut Mas Dalam itu
sangat spesifik. Jadi kita coba beberapa itu ya baliknya ke situ-situ lagi gitu. Selera nggih Gusti. Selera. Kalau manis-manis banget mboten tidak terlalu suka. Terus misalnya Ngerso Dalem tuh seringnya bernostalgia gitu kan. Biyen ki aku wis tau tuku ning kono gitu. Kita telusuri sudah tutup. Gitu. Yang maksudnya yang membuat terus Abdi Dalem sendiri atau beli di luar juga? Gitu. Kadang-kadang sih yang masak di keraton juga berinisiatif untuk masak, tapi mungkin karena taste-nya tidak seperti yang di situ gitu, jadi saudara enggak kerso. Mungkin seperti bakso tusuk ya, itu kan dengan saus yang cukup sederhana malah enak. Ketika kita bikin sendiri pakai saus yang malah nggak enak atau itu terjadi. Oh gitu, itu biasanya karo campuran bleduke Mas. Iya, sama sausnya tidak tuh. Campur keringat. Kayak makanan India. Itu sangat-sangat tidak protokol kesehatan. Gini sambil tekan-tekan sangat tidak protokol kesehatan itu. Ya, itu taste-nya memang luar biasa ini ya. Kalau memasaknya gimana? Gusti apa juga belajar masak sendiri? Saya enggak, saya bagian asah-asah, kakak saya bagian masak. Oh gitu ya. Kalau yang enak masakannya? Kalau yang tergantung sih kalau saya itu memang karena kita kan diharuskan keluar negeri, nggak boleh bawa rewang. Iya. Oh, jadi mau nggak mau memang masak. Nah kebetulan kayak kemarin sama Mas Noto berapa tahun, terus di luar juga sendiri berapa tahun, ya mau nggak mau memang harus bisa masak. Gampang-gampang. Sop gitu nih. Itu wis kangelan sih aku. Jadi mungkin yang stir fry gitu kan gampang, apa adanya di kulkas gitu. Kalau yang masaknya ribet sup buntut rendang itu malah Mas Noto. Jadi kalau weekend gantian. Jadi memang saya tiap hari masak yang simple karena saya sekolah dia kerja, terus nanti weekend aku pengen rendang ya wis kowe masak dhewe Mas. Soalnya nek rendang kowe masak 5 jam aku bilang. Diudak terus nggih. Dia biasanya dia sendiri itu enak. Jadi yang lama-lama dia. Tapi kadang yang nyebelin itu saya lagi di New York ini yang pada di Jogja, ini mie ayam enak, mie ayam nang New York nang terus Mas nonton, Jeng aku pengen mie ayam, Jeng aku pengen nasi Hainan. Astaga ya, cuma saya jadi belajar masak mie ayam. Karena nggak ada mie ayam sana nggih, adanya chicken mie ya. Bedanya Mbak Hayu sama saya tuh gitu. Jadi suaminya bilang aku pengen ini dimasakin gitu kan. Kalau saya sudah saya terapkan dari awal pernikahan. Masaknya tuh nggak enak, jadi sampai sekarang suami saya nggak pernah minta saya untuk masak. Karena itu triknya Mas. UMKM nggih. Yang pintar masak itu mbak-mbaknya, yang menjual adalah. Saya menjualkan sinergi. Kalau makanan barat kayak yang pakai keju pasta itu Mbak Madu. Itu enak. Ya, daging, roast beef gitu. Steak gitu nggih. Ya, Mbak Madu itu. Mau berapa jam nuangin gitu, wah. Yang paling enak telaten. Ngerso Dalem juga enak masakannya. Ya. Oh, Ngerso Dalem juga bisa. Oh, bentar Mas. Kalau yang masakan tradisional Nusantara? Beli ya kayaknya beli nggih. Rewang aja itu ya. Kayak brongkos gitu-gitu. Saya udah nyoba beberapa tempat brongkos, tapi mungkin karena taste saya sudah terbiasa yang di rumah gitu ya. Jadi Ngerso Dalem pun bilang kalau brongkos sama lodeh itu udah paling enak di rumah. Gitu. Soalnya brongkosnya brongkos koyor. Udah paling enak. Seperti yang di Cegat Pelengkong itu. Ya, tapi lebih enak di keraton. Oh iya. Kapan-kapan bolehnya bareng. Yang masak Ngerso Dalem. Begitu maaf nggak mau ditelan. Monemon. Karena saya ingat sempat ada apa namanya? Kabar bahwa gaji dari keraton itu kan zaman dulu tuh sangat berkah banget, nggak pernah habis karena disimpan orang-orang tua itu seperti itu. Dulu saya ngalami, saya zaman masih Ngerso Dalem yang ke-9 ya. Waktu itu kan pertama kali saya nari di keraton, kan saya di Pagelaran waktu itu. Saya itu juga titan-titanan, kan grogi banget. Pertama kali di Pagelaran. Iya. Lah kalau yang tradisional dulu itu kan gelungannya itu kan apa tuh ya, kayak kertas terus ditutup rambut gitu, ditempelnya dijepit. Lalu narik itu kan gelundung kan lucu dong, jatuh gitu, semua pada ketawa tepuk tangan, saya tuh malah pucet. Saya guyu, takutnya setengah mati kan nggak ngerti kan. Terus saya itu masih ingat, saya nggak pernah akan lupa sama Mas Bambang almarhum. Begitu saya selesai mau keluar keraton itu malah kesasar masuk ke dalam. Ketemu
abdi dalam tidak pun di wangsor mereka. Salah belok saya. Aduh kalau ingat itu. Saya merasakan apa yang Eyang rasakan. Saya tuh kalau MC di depan ngarso dalam tuh entek atine. Nggak lucu. Arab ngomongnya susah waktu slang di mana? Iya. Di GSP nggih. Iya. Di Geraha Sabah itu wah dikabari sama teman saya. Ngarso dalam rawuh. Aduh, wong sampai saya tuh ada fotonya yang di Instagram. Waktu mau nyium tangan beliau tak ambung tangan itu. Saking groginya itu tuh. Temen saya apa ambung tangan sapa ya? Wah tanganku deh. Berapa kali kalau pantesan baunya agak gimana? Iya, kok beda gitu. Saya sering kok itu. Loh itu aku juga inget dulu kalau grogi gitu pernah juga karena bingung sing tak ambung tangannya sapa tanganku dhewe. Itu antara masuk angin sama stroke jadi satu. Iki nyawaku yang dia gitu. Berapa kali saya kalau ada ngarso dalam itu biasanya acara BPD gitu kalau beliau pas diundang kemudian ulang tahun dari Gusti. Iya, kakak saya. Iya, Gusti Madu Mbak Madu itu tuh wes mesti ya. Apalagi kalau saya MC saya sering nanya, sapa wae bilang tamu sing paling dhuwur. Ngarso dalam. Aduh. Dikabari. Raiso rawuh kok diwakili. Wes seneng banget. Wes. Gawan gitu. Ada pelawak senior namanya Bambang Gundul itu juga sama Gusti. Tak laporkan orang kok. Enggak, saya lapor sih. Makanya tadi waktu masuk dikabari sama Mas Adi, tamunya anu loh, Gusti Ayu sama Gusti Buntur. Aduh iki aku. Tapi kan untung beliau itu seumuran gitu. Saya aku ini. Enak. Udah pernah ketemu berapa kali di Karang Taruna. Kemudian di Pramuka juga ketemu. Ternyata beliau ini wah orangnya tetap marah deg-degan. Nah, Gusti sekarang kalau masalah tari gimana? Apakah ada kewajiban harus belajar? Kalau saya belajar nari dari kecil dan kebetulan banget anak saya itu suka nari. Jadi anak saya yang perempuan itu mulai dari 2 tahun karena pada waktu dia umur 2 tahun kita sedang latihan Tirto Hayuningrat ya kalau nggak salah, karena ada pementasan jadi anak saya mulai ngikutin tarian gitu dan sampai sekarang pun akhirnya anak saya juga senang nari. Nah tapi kalau kita itu sebenarnya tidak diwajibkan, tapi pada akhirnya kita sendiri menari juga ya, alias bapak tiba-tiba kita lagi makan gitu bapak bilang nih, piye ya nek anakku nari kabeh gitu, terus kita yang sedikit dawuh akhirnya kita berhenti. Aduh, akhirnya kapan sudah tahun depan kan? Kalau tahun depan masih bisa latihan ya. Gitu. Kalau saya dulu sih memang SD itu pernah sering manggil guru Bu Tia. Ya, Bu Tia. Saking Pujo. Cuma kalau dulu saya biasa, saya itu kan tomboy dari kecil. Jadi kalau nari itu sama bapak ibu suka diketawain, katanya, "Oh, ketoknya gagahan wae kowe." Jadi saya seringnya alasannya, "Bu, saya mau ambil minum, masuk ke dalam nggak keluar lagi." Ya gitu. Triknya begitu ya. Cuma pada akhirnya kemarin waktu di New York itu Mas Noto kan ikut grup gamelan di konsulat. Ya, terus ya anak aku gamelan kowe nari no. Ya akhirnya nari saya. Tari apa Gusti? Cerita yang lucunya itu dong Mbak. Nanti kebongkar. Tari apa Gusti? Jadi kan saya memang dan itu kan saya lama di luar negeri, jadi nggak pernah nari. Lalu pas ya itu tadi stereotip Putri Keraton jadi waktu di New York itu guru gamelannya memang dari Solo. Ajeng di sana itu wah Gusti. Pak Marsam. Satunya Pak Marsam Pak Harsito. Oh Pak Harsito. Ya. Wah Gusti mbok anak saya itu diajarin nari gitu ya, saya yang sini keringetan toh gitu. Tapi masa mau bilang nggak bisa nari itu kan image. Aku baru aku gitu terus Mas Noto, wah ini bongkar rahasia ya. Mas Noto terus bilang, wah Pak kalau Gusti Hayu itu Jengrati itu bisanya nari tarian sakral yang hanya bisa dipentaskan di keraton. Kalau itu tarian yang umum nggak bisa. Oh makaten jeh, langsung ngomong tuh atau apa sih? Tapi ya memang akhirnya kita cuma menari di depan bedoyo hanya untuk kalau memang ngarso dalem betul rawuh. Kalau yang
nari yang cukup banyak memang Mbak Mangku dan Mbak Kirono gitu. Jadi karena banyak sempat merasakan hidup di luar lingkungan keraton, jadi di Mantukesmo gitu kan, jadi ada pentas nari dan segala macam, itu sempat banyak lah, lebih banyak peluangnya untuk nari. Kalau kami ya karena memang terbatas, jadinya menarinya baru setelah kita dewasa semua ya dan ngumpul, akhirnya kita baru nari. Dan tariannya pun tarian Kerasinya dari Ngerso Dalem gitu, karena Ngerso Dalem request itu tadi, ketoknya apik loh nak ditarikan sama anak-anakku gitu. Akhirnya sendiko dawuh latihan. Itu dawuh kok ya? Iya, latihannya 1 tahun ya Ngerso Dalem gitu. Itu benar-benar 1 tahun latihan ya? Iya, itu tidak hanya latihan tapi 3 bulan tapi sekalian meluruskan badan, soalnya supaya bajunya muat. Dodotnya jadi cuma 5 meter nggak 10 gitu ya. Nanti request bahan khusus ya untuk dodot. Kalau komunikasi sama Ngerso Dalem itu manggilnya juga Ngerso Dalem atau Bapak? Ngerso Dalem. Untuk Ngerso Dalem ya? Ibu manggilnya kalau dari putra putri? Ibu sih, tapi kok lagi ada maunya Kanjeng Ratu gitu. Pakai lagu gitu ya, Kanjeng Ratu. Justru kalau aku ketemu Kanjeng Ratu boleh nggak ya? Kanjeng Ratu. Kalau yang nampani Abdi Dalem nanti pasukan Lombok Ijo nanti sobo kok ya. Sobo banyak kataku. Saya tuh bayangkan loh ya, kan namanya putri kan perempuan, pasti kan banyak yang naksir juga. Ini cerita suami-suami jenengan itu waktu pacaran itu apakah ada sesuatu yang beda? Misalkan kalau datang kudu laku duduk. Laku duduk? Laku duduk? Nggih, laku duduk. Laku duduk. Nggih. Atau gimana ya? Laku duduk itu susah loh. Kalau anu kan lampah pocong ya. Lampah pocong itu yang gimana? Ya itu laku duduk. Laku duduk. Orang mencolok. Istilahnya lampah pocong. Lampah pocong. Itu belajarnya susah karena kakinya harus ngaten ya, harus miring. Dan itu memang datar. Kalau melakukan dodok kan masih agak begitu nih. Kalau lampah pocong tuh benar-benar stabil gitu badannya. Temponya juga, kalau tempo nggak jadi masalah? Nah, seperti meluncur gitu ya. Jadi badannya tuh nggak naik turun gitu, tapi set gitu. Kalau di Karang Taruna itu diajarkan cuma ya masih itu karena kan cuma kampung tuh, jadi ya masih. Itu beda kalau kakinya tuh harus begini, jadi supaya badannya tidak naik turun, jadi kakinya harus begini. Nah, kita selipat. Iya. Kayak bisa. Iya dulu. Monggo praktek ya. Wah, di meja. Oh, di bawah. Duh, aku ngilang tangan kamar mandi. Itu suami-suami jenengan tuh waktu ngapel dulu gimana gitu? Apakah ke keraton juga tuh berarti Gusti nggih, datangnya nggih? Kalau mungkin Mas Noto lebih familiar ya karena memang orang Jawa gitu kan. Kalau suami saya kan besarnya lahir dan besar di Jakarta dan dengan keluarga yang dari Lampung. Ya itu proses sih masih sampai sekarang juga. Kalau lagi ada acara di keraton gitu kan, kita duduk silo di bawah gitu, tiba-tiba izin ke toilet dulu ya gitu kan. Terus habis itu berdiri, terus selama acara loh kok nggak ada, ini kemana gitu, ternyata dia berdiri di pojokan gitu di belakang sana gitu. Terus aku bilang, kesini dong, dia bilang kerenggingan kata ya. Oh yaudah. Tapi lumayan lah sekarang. Sudah adaptasi nggih. Ya. Dulu waktu mau menikah itu latihan itu laku dodok. Yang harus stabil itu. Ya, ya tapi ya karena ya tulangnya mungkin udah kebentuk, ototnya udah kebentuk ya, jadi tetap agak kaku gimana gitu. Gitu. Kalau Mas Noto sih mungkin lebih gampang karena dulu jadi ibunya Mas Noto itu temen dari SD-nya Kanjeng Ratu. Jadi TK juga nggak sih, nggak kayak SD sampai SMA kalau nggak salah di Jakarta. Jadi ya udah kenal sebenarnya. Jadi dan orangnya kan juga gampang bergaul dengan orang. Jadi waktu itu malah saya putus sambung sama Mas Noto itu malah saya yang dimarahin sekeluarga. Jadi pas saya keluar negeri gitu lagi kan ya saya di Inggris pas dia di Jakarta gitu, nanti dia yang jadi dibawa Bendoro untuk pasangan jagong kemana atau Mbak Mangku nanti aku terkena Mangga 2 gitu.
gitu. Jadi ya jadi suruhannya mbak-mbak malah. Putus nyambung nggak kualat apa Gusti? Kenapa? Nggak kualat kalau putus nyambung. Jadi kalau ada teklek kecemplung kalen, iya. Iki ngantek kok teh celup kayak lo mas. Nanti kungkum teklek. Teklek kungkum kalen ya ini. Kelebus. Tapi tetap ya namanya sebagai orang luar keraton tuh kalau mau rawuh keraton tuh mesti ada ketakutan. Kalau katanya gitu. Mas Noto, karena mungkin dia ibu juga kita nyantai kan sebenarnya kalau keluarga inti kita tuh kan nyantai. Yang berat itu kan kalau sudah keluarga besar. Iya. Terus ada dengan upacara segala macam. Jadi katanya Mas Noto, dia benar-benar baru ngeh. Aku tuh sama anaknya raja itu pas Manten. kirap menuju ke kepatian. Pas Nikahan itu udah hari kedua ya. Menuju resepsi mau menuju ke kepatian. Ketika kirap nyampe, jadi di depan Sono Budoyo yang jadi udah mulai masuk jalan Trikora itu, segitu banyaknya manusia gitu kan, dia baru ternyata aku sama anaknya raja beneran. Lalu kamu pikir sama ini gitu ya. Ya gitu. Nah, lawaknya saya sama bapak dulu ada di Rumang Samu. Rumang Samu.